Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alfi Sherinafu Adila dengan NRP 603-22-12-12-3 akan mempresentasikan proyek kelas MTI dengan judul pengukuran kesiapan teknologi dan penyusunan peta rencana teknologi dari monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitas AH-nya secara real-time dengan sistem IoT. Di sini merupakan bisnis model kanvas, yaitu kerangka atau gambaran dari model bisnis, di mana yang pertama yaitu customer segment, di mana elemen ini menjelaskan terkait pihak-pihak yang menggunakan produk atau inovasi teknologi dari perusahaan dan juga berkontribusi dalam pendapatan. Kemudian value proposition. Di sini value proposition merupakan elemen yang menjelaskan terkait nilai unik dari suatu produk atau inovasi teknologi sehingga produk atau inovasi teknologi tersebut dipilih oleh customer segment. Kemudian untuk berikutnya ada channels, di mana di sini elemen ini menjelaskan terkait bagaimana cara perusahaan berkomunikasi dengan customer segmentnya. Kemudian ada customer relationship, di sini elemen ini menjelaskan terkait hubungan antara perusahaan dengan customer. Kemudian ada revenue stream, di elemen ini menjelaskan terkait aliran dana masuk kepada perusahaan atau bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan. Kemudian key resource, di mana elemen ini menggambarkan aset-aset penting yang menentukan keberhasilan pengoperasian bisnis model. Kemudian ada key activities. Di sini elemen ini menjelaskan terkait kegiatan utama atau aktivitas utama yang menunjang keberhasilan suatu model bisnis. Kemudian ada key partners. Di sini elemen ini menjelaskan terkait kesepakatan kerjasama bisnis oleh perusahaan. Kemudian ada cost structure. Elemen ini menjelaskan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya modul bisnis ini. Kemudian di bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang di mana sekarang ini pada perusahaan listrik pengujian kapasitas AH baterai itu masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara online. Sehingga lama pemakaian baterai itu tidak dapat dipastikan, nantinya dapat mengganggu proses sistem operasional kelistrikan peralatan elektronik pelanggan yang menggunakan baterai tersebut. Tentunya hal ini dapat berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan dapat mengakibatkan kerusakan peralatan listrik sampai yang paling parah yaitu kebakaran akibat short circuit. Kemudian saat ini teknologi informasi itu memiliki peranan yang besar dalam aktivitas manusia. Pemanfaatan jaringan internet juga sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Perkembangan teknologi jaringan internet yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan monitoring kapasitas baterai adalah Internet of Things. Kemudian penilaian kesiapan teknologi informasi untuk suatu perusahaan ini semakin penting dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pembuatan teknologi yang berkelanjutan dan menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna. Dan juga teknologi road mapping merupakan proses perencanaan teknologi yang bersifat needs driven untuk membantu mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan beberapa alternatif untuk memenuhi serangkaian kebutuhan inovasi. Kemudian terakhir yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kesiapan penerapan teknologi menggunakan teknologi readiness level dan penyusunan peta rencana teknologi untuk memberikan kerangka pedoman untuk rencana pengembangan teknologi ke depannya. Kemudian di bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, di mana rumusan masalah yang pertama itu bagaimana tingkat kesiapan implementasi rencana teknologi dan inovasi dapat memudahkan bisnis untuk melakukan pengawasan early warning baterai pada peralatan.
Kemudian yang kedua, bagaimana tahapan penerapan konsep teknologi dan inovasi dari IoT pada sistem pengukuran, monitoring, dan deteksi kerusakan berdasarkan kapasitas AHA baterai untuk pengembangan ke depannya. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai dapat digunakan untuk pengukuran, deteksi kondisi, dan monitoring baterai secara efektif dan efisien. Tujuan yang pertama mengukur tingkat kesiapan teknologi monitoring dan deteksi kerusakan baterai tersebut sebelum diterapkan dan diadopsi oleh pengguna. Yang kedua, menyusun peta rencana teknologi, monitoring, dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kebutuhan industri. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi penerapan sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitas AHA-nya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian manfaatnya, memudahkan perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan teknologi dan inovasi sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai diterapkan. Kemudian membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengembangkan teknologi dan inovasi IoT terhadap sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai. Terakhir, menginovasikan sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai berdasarkan kapasitas AHA yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian kajian pustaka dan dasar teorinya, di antaranya ada state of the art, di mana merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. State of the art juga memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada bisnis model canvas, di mana adalah model bisnis untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan. Kemudian ada tingkat kesiapan teknologi yang secara umum pada dasarnya dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi untuk diterapkan dalam dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Kemudian ada teknologi roadmap, di mana teknologi road mapping atau pemetaan rencana teknologi pada dasarnya merupakan serangkaian proses perencanaan teknologi yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan atau project needs atas kondisi masa yang akan datang. Kemudian ada Internet of Things, yaitu IoT, merupakan paradigma telekomunikasi nirkabel yang memanfaatkan objek seperti perangkat bergerak, sensor, atau perangkat lain untuk saling berkomunikasi dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang bab ketiga ada metode penelitian dimulai dari analisis permasalahan, kemudian kajian pustaka, kemudian melakukan pengukuran TKT, kemudian melakukan pemetaan rencanaan yang di dalamnya ada proses strategic planning, proses peta rencana produk, proses peta rencana teknologi, dan terakhir proses NPI atau New Product Introduction. Kemudian laporan penelitian dan selesai. Berdasarkan hasil dan pembahasan, di sini adalah gambaran umum perusahaan, di mana visi misi perusahaan, visinya merupakan diakui sebagai pengatur jaringan sistem distribusi yang efisien, handal, dan berkualitas dengan kinerja operasional terbaik menuju world class service. Kemudian misi perusahaannya menjadikan sistem operasional 20 kafe sebagai tulang punggung pengoperasian sistem otomatisasi 20 kafe. Kemudian menjadikan sistem informasi 20 kafe sebagai pusat informasi data operasional yang lengkap dan terpercaya. Kemudian meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan berwawasan lingkungan. Terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya kerja unggul melalui high trust society. Kemudian di sini bab 4 hasil dan pembahasan yaitu tingkat kesiapan penerapan teknologi uraian, di mana di sini dari TKT 1 sampai 9, di mana yang TKT 1 itu penerapannya pada sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai itu ya, di ide penerapan teknologi Internet of Things untuk monitoring dan deteksi kerusakan baterai melalui aplikasi berbasis web. Sampai TKT 9 yaitu penggunaan sistem monitoring dan deteksi kerusakan berbasis IoT ini pada proses pemeliharaan suplai cadangan. Kemudian berdasarkan pengukurannya di sini pada uraian yang dibahas sebelumnya, berdasarkan hasil survei oleh pengadaan dan juga produsen kepada pemasok dan pengguna menggunakan sistem skala Likert, didapatkan bahwa tingkat kesiapan teknologi pada tingkat ke-7 itu di bawah 80%, maka tingkat kesiapannya tertinggi ada pada tingkat ke-6, yaitu pengujian sistem monitoring dan deteksi kerusakan baterai pada prototipe suplai cadangan, sudah bersifat real time dan juga dapat termonitor jarak jauh. Kemudian berdasarkan hasil TKT 6, yaitu hasil tingkat kesiapan tertinggi, di sini dilakukan survei pada sampel 22 orang,
di mana berdasarkan kategori rendah, sedang, cukup, dan tinggi, masing-masing dari sampel 22 orang itu melakukan penilaian, di mana di sini kita bisa lihat di grafik sebelah kanan itu eh, terdapat 4 kategori yang menunjukkan nilai dari masing-masing kategori tersebut. Kemudian dari kategori eh, di TKT 6 ini, rata-rata yang kita dapatkan itu 95. Ini berdasarkan kumulasi dari nilai dikalikan dengan jumlah orang, kemudian dibagi dengan akumulasinya dibagi dengan total atau jumlah orangnya semuanya. Sehingga didapatkan nilai rata-ratanya 95. Di sini kita bisa lihat bahwa kategori rendah, sedang, dan cukup itu berada di bawah 95. Akan tetapi di sini untuk kotak orange itu menunjukkan eh, kriteria yang perlu kita evaluasi, di mana di sini rendah atau nol tidak dimasukkan dikarenakan tidak ada penilaian atau tidak ada orang yang mengisi survei ini dengan nilai gitu. Jadi dianggap nol karena tidak ada orangnya sehingga dianggap nol. Jadi di sini masukan atau evaluasi diberikan kepada kriteria sedang dan cukup, di mana sedang ini masukannya adalah kebanyakan orang atau penggunanya itu masih awam terhadap sistem otomatis sehingga perlu dilakukan training cara kerja alat. Untuk kriteria cukup, masukannya dibuatkan SOP dan instruksi kerja tentang pengoperasian alat. Kemudian untuk tinggi sendiri itu tidak dilakukan evaluasi karena sudah masuk di dalam kategori baik karena di atas rata-rata. Selain itu, diharapkan nantinya untuk orang-orang yang melakukan survei di bagian sedang dan juga cukup, diharapkan untuk bagian sedang nantinya bisa naik penilaiannya baik itu di kategori cukup ataupun tinggi. Begitupun untuk orang-orang yang menilai di kategori cukup, ke depannya diharapkan dengan ada masukan ini bisa masuk ke penilaian yang tinggi. Kemudian di hasil tingkat kesiapan yang ketujuh, yaitu pengujian sistem monitoring pada gardu, yang sebelumnya itu pada prototype suplai cadangan, kalau ini pada gardu. Jadi sudah real time dan dapat termonitor jarak jauh. Di sini untuk hasil survei menunjukkan bahwa sampelnya juga 22 orang dan untuk 4 kategori ini bisa dilihat rata-ratanya adalah 75 dan kalau dilihat dari grafik di sebelah kanan itu 3 kriteria berada di bawah rata-rata, yaitu kriteria rendah, sedang, dan juga cukup. Sehingga di sini masukan diberikan kepada 3 kriteria ini karena untuk tinggi sendiri dia sudah di atas rata-rata. Kemudian di sini rendah sendiri masukannya yaitu melakukan training mendalam untuk penggunaan alat uji otomatis karena biasanya menggunakan manual. Kemudian kalau sedang masukannya itu melakukan simulasi intensif dengan video tutorial penggunaan cara pengujian alat. Kemudian untuk kategori cukup yaitu melakukan praktek bersama agar langsung bisa menggunakan alat uji otomatis tersebut atau real time practice gitu. Nah, di sini harapannya semoga dengan menerapkan masukan ini ke depannya kategori rendah bisa naik ke sedang ataupun lebih tinggi lagi. Kemudian yang masukan yang di sedang ini ketika diterapkan semoga kategori sedang bisa naik ke cukup dan begitu seterusnya. Kemudian roadmap dari penerapan teknologinya sendiri. Di sini terdapat 4 proses, yaitu strategic planning, product, teknologi, dan juga new product introduction, di mana ini dilakukan selama 4 tahun. Dengan tahun pertama di strategic planning itu adalah menentukan visi dan objektif, menentukan goals, kemudian melakukan market analysis, kemudian di tahun keduanya melakukan strategic intent, menentukan sales budget, kemudian menyusun bisnis model, dan juga melakukan price research. Di tahun ketiganya menentukan final price list-nya, kemudian melakukan release plans, dan juga menentukan opportunity
prioritization atau prioritas peluang. Kemudian di produk, di tahun pertama melakukan arsitektur hardware dibarengi dengan hardware construction. Kemudian di tahun kedua dilakukan review berdasarkan tahun pertama dan juga melakukan prepare access point atau persiapan terhadap supply point-nya, kemudian melakukan trial dan juga melakukan hardware installation. Kemudian di tahun ketiga melakukan review atau evaluasi berdasarkan tahun kedua, berdasarkan kinerja tahun kedua. Kemudian melakukan integrasi hardware dan juga review. Kemudian di tahun keempatnya melakukan evaluasi terhadap tahun ketiga dan juga mendaftar ke sertifikasi ISO. Kemudian teknologinya, tahun pertama arsitektur aplikasi, tahun keduanya konstruksi aplikasi, kemudian pembangunan database dan web server, dan juga pembangunan akses data warehouse bersifat hybrid cloud. Kemudian di tahun ketiga melakukan peluncuran aplikasi bersifat alpha, kemudian dievaluasi, kemudian beta, kemudian dievaluasi, kemudian RC. Kemudian melakukan pembentukan service atau kontrol dari database, kemudian pembangunan data warehouse dan juga melakukan audit. Kemudian di tahun keempat melakukan launching aplikasi dan juga melakukan integrasi. Kemudian di NPI-nya di tahun pertama melakukan konfigurasi, ke tahun kedua melakukan redundansi, tahun ketiganya melakukan assessment pertama berdasarkan rilisan dari aplikasi dan juga integrasi hardware-nya, kemudian update documentation berdasarkan hasil evaluasinya, dan juga di tahun keempat melakukan komunikasi dan juga compliance atau adaptasi dan juga frequently asked question atau sesi tanya jawab. Adaptasi di sini bisa berupa simulasi maupun training, dan juga untuk frequently asked question di sini sesi tanya jawab selama proses adaptasi. Kemudian di assessment yang kedua di tahun keempat ini sifatnya penilaian berdasarkan rilisan secara global atau secara publik gitu. Untuk melihat bagaimana sales trend ataupun evaluasi untuk update ke depannya. Terakhir, kesimpulan dan saran, di mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan teknologi di tingkat ke-7 itu berada di bawah 80%, sehingga tingkat kesiapan teknologi tertinggi ada di tingkat ke-6. Ini berdasarkan hasil survei dari tim pengadaan dan juga produsen kepada pemasok dan juga pengguna. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan tahapan penerapan konsep teknologi dan inovasi dibagi menjadi 4 tahap yang dilakukan selama 4 tahun. Di mana strategic planning diharapkan keluarannya berupa pengoptimalan prioritas dan peluang. Pada produk diharapkan hasil akhir produk teknologi dapat tersertifikasi ISO. Pada teknologi diharapkan aplikasi dapat rilis dan terintegrasi dengan sistem operasional, dan terakhir NPI atau New Product Introduction. Diharapkan penerapan sistem dapat berjalan dengan baik dan penilaian untuk perbaikan adalah baik juga. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan masih adanya kendala dalam kematangan teknologi dari sisi faktor eksternal seperti koneksi internet yang tidak stabil, sehingga proses transmisi data bisa terhambat, dan juga di sini untuk meningkatkan faktor tersebut dapat menerapkan solusi seperti pemasangan Wi-Fi di setiap supply point-nya. Kemudian saran yang pertama adalah melakukan pengembangan dimensi pada pengukuran tingkat kesiapan teknologi sebagai contoh dari sisi kesulitan pengembangan teknologi, kemampuan produksi, sampai faktor penting lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi dari sisi pengembangan teknologi seperti pengukuran dapat bersifat multi baterai agar penerapan teknologi dapat maksimal. Sekian, terima kasih.